Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan ketika menyaksikan video ini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan video diskusi lintas agama atau debat terbuka antara apologet Kristen dan juga para penanya dari semua kategori yang ingin belajar tentang teologi atau beragama. Tentunya diskusi ini terjadi bertujuan untuk mencerdaskan dan saling belajar dan tidak bermaksud untuk menjatuhkan ataupun mencederai setiap agama masing-masing. Kalau berani bertanya dan harus siap juga untuk ditanya. Dan siapkan waktu dan juga konsentrasi saudara, jangan sampai terlewatkan, karena di balik diskusi ini ada banyak pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah dan yang membuktikan kebenaran sesuai dengan data. Silakan dan saksikan sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Ini calon ateis nih. Jangan gitu kak, langsung ke Oh, kampus. kalian ini nanti ateis kok. Serius, kalian nanti akan jadi ateis. Cepat Gak atau apa. lambat kalian akan jadi ateis. Loh, Ya Allah gak bakal. di surga nanti kalian ateis loh. Serius, di surga. Nah, ateis. Kenapa kakak bilang kami ateis kak? Memangnya kok masih sholat di surga? Di surga ibadah Kalian Be- akan maaf, kembali cakapnya sama BAB. seperti Adam. kencing, sakit, nggak ada semua. Berarti Prof, agama Adam itu ateis dong. Kita Ya, dapat kenapa kesimpulan. agama? Karena Be- mereka di surga kan jadi ateis. Berarti Adam sebelum diturunkan ke surga ateis. Diturunkan ke dunia ateis dong. Betul nggak? Kenapa tuh? Kenapa ateis kak? Loh, Adam waktu di surga, itu menurutmu apa agamanya? Ya agamanya agama rahmatan lil alamin. Agamanya seperti agama Nabi, agama Islam. Dari Kenapa? surganya Islam kita tahu bahwa Adam itu sebenarnya ateis. Kenapa? Jadi kakak bilang Nabi Adam ateis gitu. Adam diturunkan dari mana? Dari surga. Oke, kalian kalau di surga masih beragama Islam nggak? Gini kak. Jawabannya gini kak. Jawabannya gini kak. Kalaulah Nabi Adam tak diturunkan ke surga, mungkin Nabi Musa nggak bakal jadi nabi juga kak. Kok Adam diturunkan ke surga sih? Emang sebelumnya Adam di mana? Ya, kalau Nabi Adam nggak diturunkan ke bumi, kemungkinan nabi-nabi ini nggak bakalan ada. Paham kakak? Kalau Adam tidak diturunkan ke bumi, Nabi nggak ada. Ya iyalah. Maksudnya Apalagi- gimana itu? Kalau dia tidak Nih. diturunkan ke bumi, dia nggak ada. Kalau Nabi Adam nggak diturunkan ke bumi, kemungkinan nabi-nabi ini bakalan nggak. Maksudnya nabi ini nggak ada dikasih nama nabi. Memang Gitu, tujuannya Adam diciptakan untuk apa? menjadi pemimpin bumi. Khilafah, pemimpin bumi. Sebelum manusia di Nabi Adam diturunkan ke bumi, bangsa jin yang pertama di bumi dan hewan. Berarti Adam ini sebenarnya ini ya, apa ya aku bilang ya? Apa sih, mewarisi bumi ini dari jin dan hewan ya? Sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, yang pemimpin bumi ini dulu bangsa jin. Berarti Adam merampok bumi dong? Bukan, maksudnya dialih fungsikan sebab bangsa jin membuat kerusakan di bumi. Apa kerusakan yang dilakukan jin di bumi? Ya, seperti kita juga kak. Kalau jin juga melakukan kerusakan sama seperti kita, kenapa diganti? Kenapa Tuhanmu tidak membuat bumi yang lain? Mungkin Dia ada. masing-masing punya Ini. satu bumi. Oh, Allah ini gimana sih, nggak adil? Allah itu Daripada yang satu digantikan yang Enggak. satu, mending Allah nyiptakan sama-sama ngerusak, gini kak. sama-sama memimpin. Kenapa nggak dua aja diciptakan, Dek? Gini kak. Tahu siapa ending terakhir? Dia tahu alur cerita hidup dan dibuatlah skenario. Dialah
Oke. Tokoh skenario Manusia dari pertama kan Adam. Manusia terakhir siapa? manusia pertama Adam. Manusia terakhir yang diinin. Ini paling relate ke kita ya, Prof ya. Manusia pertama yang diciptakan siapa? Adam. Manusia terakhir yang diturunkan siapa? Yang jadi hakim. Yang menyaksikan hari kiamat nanti lah, hari penghancur bumi ini. Siapa? Nggak tahu saya, Kak. Hah? Saya kok nggak tahu, nggak mau. Banyak nggak taunya. Kau kalau banyak nggak tahu mending ateis. Soy muslim Kenapa 20. ateis, Kak? Kenapa saya ateis, kakakku, sayangku, kakak cantik? Saya tanya, waktu kamu nanti jadi bidadara di surga, memang kau masih baca bismillah? Saya tanya. Itu, Kak, Allahu alam. Saya pun nggak tahu. Cuma kalau mau, Pak Bro. Jawabannya Allah udah di yang ulti tahu, gua. Kak. Ini, Kak. Aduh, ngocor langsung darah dari hidungku. Udah Ini. pingsan aku. Walau Ini. alam. Hanya Allah yang tahu. Kalau Bismillah tuh tak sampai ilmu saya sampai ke situ, Kak. Gini bang, Karena kalau kita suka kalau- mengalami kematian dulu. kalau Baru hanya kita Allah tahu. yang tahu, kalau hanya Allah yang tahu, ngapain diturunkan Quran? Kan Quran itu diturunkan supaya kalian tahu kan? Gini, Kak, kakak mau melihat Tuhan yang asli. Gini aja definisinya. Yesus, Kakak mau melihat Tuhan yang asli, kita Yesus. harus mengalami apa dulu? Mati. loh, Yesus itu udah pernah mati. Jadi aku tahu siapa Allah itu karena Yesus itu kan permintaanmu mati dulu. Yesus itu udah pernah mati dan bangkit dan dia menyatakan Aku bahwa menanya sama kakak. Allah itu adalah sang Bapa. Ini udah dijawab sama Yesus. Itu pertanyaanmu itu bahkan udah dijawab Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi kenapa Allahmu nggak bisa menjawab? Nabimu nggak bisa jawab. Yesus itu mengatakan Allah yang benar itu adalah sang Bapa karena yang melihat Bapa itu Yesus. Kau nyuruh mati, Yesus sudah melakukannya. Terus kok kau nggak percaya dia udah membuktikan? Kau lebih percaya sama orang yang belum membuktikan apapun. Nabi nomor punggung 25 aja nggak bisa membuktikan. Terus kau percaya sama dia? Coba pakai otakmu. Harusnya kau percaya dengan apa yang dikatakan Yesus, bahwa satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Itu yang diajarkan Yesus. Nyuruh mati, orang udah mati. Lazarus juga udah pernah mati. Dan Lazarus beriman kepada siapa? Sang Bapa dan firman yang diutusnya yaitu Yesus. Ini udah 2 orang loh saksinya. Loh, kok kau masih percaya yang nggak bangkit-bangkit, Dek? Ya kan? Sebenarnya kalau mau ini ya, mau merealisasikan kata-katamu itu udah terrealisasikan sama Yesus. Hanya Yesus yang bisa membuktikan itu. Tantanganmu itu udah dilakukan Yesus. Lah ini terlalu receh bagi Yesus. Terus kalian masih bilang dia nggak Tuhan? Ya aneh lah. Kalian masih percaya sama sesuatu yang nggak bisa membuktikan apa-apa. Aneh loh kalian. Serius. Coba. Ini saya harap kamu cerdas loh. Kamu nggak cerdas. Yang di room saya ini 500 orang di sini udah cerdas semua ini. Paham mereka kata-kata saya. Ayo. Kalau udah ada seorang yang mati dan bangkit membuktikan Allah yang benar itu Bapa, kenapa kau masih nggak percaya? Oke, saya ngomong ya, Kak, boleh, Kak? Mulai dari nol. Ya gini, saya mau tanya. Saya ngasih flashback aja ke kakak. Itu tunggal nih pasti. Nabi Isa itu nabi atau Tuhan? Allah dan Nabi. Allah dan Nabi. Gimana itu, Kak? Udah bersambung-sambung udah ceritanya. Saya tanya, kamu itu anak atau seorang laki-laki? Lantas kalau kau bilang gitu, Al-Ikhlas, terus orang langsung murtad gitu, mualaf gitu. Tidak, Kak. Kami tak ada memaksa kakak untuk masuk Islam. Ternyata Tidak, tadi debatnya antara satu keluarga lawan Agatha ya, seru Iya. teman-teman. Bininya tuh. Itu binimu ya, Salahuddin ya? Binimu atau mamamu atau anakmu atau apa? Ini. Itu
Coba. Ibu madrasah saya di rumah ini. Oke. Sekarang saya tanya, kamu ini seorang anak atau seorang bapak? Saya seorang anak. Kamu bisa nggak jadi bapak? Bisa. Ya Kasih menikah. udah, kalau kau tanya, gimana itu Yesus kok Allah dan manusia? Kau aja bisa jadi keduanya, apalagi Allah jadi manusia. Nah, itu kan pertanyaanmu kan? Coba suruh dulu ibu madrasahmu itu sini. Ini dulu. Dia dulu sama aku. Ayo. Cepat. Nggak apa-apa, buka aja mute-mu itu. Enak nih, kayaknya seru ini Pak Prof. Cobalah, jarang-jarang ini. Seru. Sambil makan kimchi seru nih. Doyan banget tuh kimchi Prof. Gini kak, saya mau nanya kak. Jadi Allah itu menjadi nabi. Manusia. Ya. Jadi apakah Allah itu nanti kan Nabi Isa kan lahir kembali, turun ke bumi kan gitu. Lahir Apakah kembali. dia menikah atau gimana? Dia nggak ada lahir kembali, orang dia udah lahir Ya. sekali kok. Dia kan turun lagi ke bumi. Hari pembangkitan ya kan? Apakah dia menikah kembali? Kalau dia menikah berarti dia bukan Tuhan. Apa? Gini kak, Allah ini kan Allah Ta'ala ini kan bakal kata kakak kan Nabi Isa bakal turun kembali ke bumi, ya kan? Apakah dia menikah atau tidak? Saya tanya kau, siapa yang sudah mati kembali ke bumi? Aku mau nanya. itu Iya, pertanyaan. ini dulu Ya, sebelum ke pernikahan ya, saya tanya ya. Kalau lah Siapa Nabi manusia? Isa yang turun. Manusia mana yang sanggup naik ke surga terus turun lagi ke bumi, itu siapa? Manusia mana yang sanggup kayak gitu? Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik ke surga melihat neraka. Oh, ke surga Nabi Muhammad Iya kak. dalam Mimpi mimpi. tadi. Tapi kok udah dibilang itu mimpi. Al-Isra ayat 60 itu kan nggak mimpi. Ini aja saya mau Baca bilang Al-Quran kalian. Nabi Isa itu Tuhan apa manusia? Itu saya jawab itu aja. Keduanya. Tuhan Nggak dan bisa manusia. salah satu kak. Udah, kalau gitu kau anak apa laki-laki? Kalau aku manusia wajar. Iya, kau manusia, kan kau juga manusia. Kenapa kau nggak bisa satu? Kenapa kau nggak seorang anak aja? Lu Derajatnya nggak sama sama Tuhan. nggak apa-apa. Anggaplah seperti itu. Sekarang saya Gini tanya, aja. kau anak atau laki-laki? Nggak bisa, harus salah satu. Aku Kamu laki-laki. gini ya, manusia aja dia punya 2 gelar. Ya, manusia aja punya 2 gelar, apalagi Allah. Loh, kok cemana kau? Kau ini disebut manusia. Kalau kamu disebut manusia, kamu disebut pria nggak? Atau kamu manusia aja nggak pria? Kan nggak bisa. Keduanya, kamu disebut anak. Loh, ini logikamu tuh cemana sih? Kau aja bisa jadi anak sekaligus jadi bapak. Nggak bisa kak. Loh, siapa bilang nggak bisa kau jadi anak sekaligus jadi bapak? Kak tolong yang bisukan ya kak. Oke, kamu bisa jadi bapak atau jadi anak? Saya bisa jadi bapak, Bisa jadi anak. bisa jadi anak. Bisa Tapi keduanya definisi- dong. Sebentar. Iya. Bisa keduanya. Tapi Tika kabur. definisi Tuhan Tika udah bukan muntah darah. seperti itu, Kak. Oke. Kalau kamu bisa menjadi anak dan bisa menjadi bapak, kenapa kamu menyepelekan Allah bisa jadi manusia? Gini kak, kalau Allah jadi manusia, siapa bapak Allah tuh? Kalaulah Allah Ya, bisa jadi coba lah. manusia, Saya menjawab. Coba jawab pertanyaan saya kak. ya. Siapa orang tua Allah itu? Kalau Allah bisa menjadi manusia, apa dia butuh orang lain untuk menjadi dia manusia? Gini kak, kalau Logika dong, Allah jadi logikanya gitu. manusia, gini. Kalaulah Allah jadi manusia, siapa Tuhan, siapa bapak Allah itu? Oke, saya tanya, Kamu menciptakan bapaknya Adam siapa? Dia tak ada menciptakan. Kalau manusia aja bisa ada tanpa bapak, kenapa kamu menuntut Allah jadi manusia butuh bapak? Lo kan goblok. Loh, Tolong serius jangan dibisukan ya, ya. kak. Sekarang gini, coba pakai otakmu. Kalau Adam saja bisa ada tanpa bapak, kenapa kamu menuntut Allah jadi manusia butuh bapak? Berarti kakaknya Mbah Adam juga lah. Kau lari kau kan? Bisa. Kan kau lari. Gini kak, Kau lari. tengah sih. Aku begitu pemikiranku kan. Sekarang saya tanya Berarti Anda. apa ini nyembah Bang, Nabi Isa? Saya tanya. Berarti nyembah Nabi Adam juga kan? Sabar. Saya nggak perlu itu. Allah bisa nggak jadi pohon? Allahu alam, itu tak pernah saya lihat. Lah. Sekarang Bisa, saya Kak? tanya, Allah bisa nggak jadi api? Kakak pernah lihat nggak? Musa udah lihat Allah dalam bentuk api.
An-Naml ayat 7 sampai 9. Tanya sama guru madrasahmu, jangan ketawa kau. Hah? Iya, Kak. Sekarang jawab dulu, jangan saya malas ya jawabannya awal-awalam ya. Bisa nggak Allah Emang jadi ini zaman reinkarnasi gitu. dengar. Bisa nggak Allah jadi api? Saya tanya dulu. Saya nggak nanya itu bu. Bisa nggak Allah Allah. jadi api? Allah tak bisa disamakan. Kalau Allah tidak bisa jadi api, maka Allah pernah tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau kalian mau menghajar Yohanes 5 ayat 30 sama dengan Allah. Selesai. Berarti Jadi Allah banyak- sempat tidak berbuat apa-apa. Allah tidak ada yang bisa menyerupai Kak. Jadi jawabannya itu nggak cocok sama jawaban mamamu tadi, Laisa kamislihi syai'un, karena Gini, Kak. Laisa kamislihi syai'un itu artinya sesuatu tidak dapat menyerupai Allah, bukan artinya Allah tidak dapat menyerupai makhluk. Jadi gini, udah Kau tahu yang nggak kau. nangkap kok Nah, oh malah Gini, Kau makanya yang nggak bisa. nangkap kok Jadi gini, Botol. 560 orang loh yang denger dia. Nah, kebodohannya. Kita udah apa dia ke Allah Ta'ala itu, ke Tuhan itu, kalau kita bentuk Coba. bisa kita baca tulisannya apa Coba. itu. Bu Haji, saya tanya, Allah bisa menyerupai makhluk nggak? Laisa kamislihi. Dijawab, Laisa kamislihi itu sesuatu. Dengar. Kalau kita umpamakan segini itu bukan Allah Ta'ala. Laisa Arti Laisa kamislihi Laisa kamislihi itu Artinya makhluk apa? tidak dapat menyerupai Allah, jangan dibalik. Ini saya sesuatu. buka Al-Quran ini. Sesuatu tidak ada yang menyerupainya. Coba Bu Haji dulu deh. Arti Laisa kamislihi deh. Keluar dulu dari mulutnya. Apa itu? Arti Laisa kamislihi. Apa arti Laisa kamislihi sayun? Ayo, cepat Bu Haji. Samiul Basir, Maha mendengar. Bukan itu Oh, kutanya. jadi sifat Allah. Bukan itu saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Saya tanya arti Laisa kamislihi sayun. Laisa kamislihi, tidak bisa diumpamakan Allah Ta'ala itu kepada sesuatu. Oh, salah, kebalik. Sesuatu tidak ada yang menyerupai Allah. Udahlah. Samanya itu. Laisa. Sama dong. Sebentar. Bahasa Kalau Arabnya kalau ibu katakan sama, gini bu, gini, jangan disamakan loh. Saya menjadi sama seperti Pak Prop. Bukan artinya Pak Prop bisa menjadi saya. Itu beda. Itu beda. Belum tentu Pak Prop bisa jadi seperti saya. Tapi ketika saya sabar. Suruh di mute dulu Bu Haji. Biar kau ngerti dulu nih. Nih ya, pelan-pelan pakai otak ya. Saya bisa menjadi sama seperti Pak Prop, tapi Pak Prop belum tentu bisa menjadi sama seperti saya. Pengacara adalah manusia. Sabar. Pengacara adalah manusia, tapi manusia belum tentu jadi pengacara. Ngerti nggak ini Bu? Saya tanya dulu. Ini paham nggak? Teman-teman yang di bawah paham nggak? Pengacara itu sudah pasti manusia, tetapi manusia belum tentu jadi pengacara. Betul nggak? Paham nggak di sini? Pak Pro paham? Pasal paham? Paham. Beda kan? Beda. Jadi kalau kamu sebentar, Nek Haji, ya. Jadi kalau kamu mengatakan sama aja, maka kamu sedang mengatakan saya bisa menjadi sama seperti Pak Prop dan Pak Prop bisa menjadi sama seperti saya. Itu. Silakan Pak Prop. Ya, yang dikutip ibu tadi itu adalah ini ya. Apa? Surat Asyura ayat 11. Ya. Laisa kamislihi syai'un. Nih, kita baca ya. Tidak ada yang serupa dengan dia. Ya. Nih, lihat terjemahannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Nih ya. Laisa kamislihi syai'un. Berarti sesuatu itu yang tidak bisa menyerupainya. Iya, jadi yang nggak bisa menyerupainya adalah makhluk atau sesuatu. Jangan dibalik, Allah tidak menyerupai sesuatu, nggak bisa. Karena kalau Anda mengatakan Allah tidak bisa menyerupai makhluk, berarti Allahmu terbatas. Berarti yang di surat Al-Qasas 30 itu bohong. Yang di surat An-Najm ayat 9, An-Naml ayat 9 itu juga bohong. Karena Allah di situ jadi api. Allah di situ di Al-Qasas 30 jadi apa? Jadi pohon. Nggak percaya? Ini ya, teman-teman. Kalau ada yang bilang, ya, saya bilang lagi. Kalau ada yang bilang laisa kamislihi syai'un, artinya adalah Allah tidak menyerupai dengan makhluk. Bukan. Yang tidak menyerupai Allah itu adalah
sesuatu. Ini saya ulangin ya. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Jadi maksudnya makhluk tidak ada yang bisa menjadi Allah. Ya. Tapi mereka balik. Allah tidak bisa menjadi makhluk. Nah, itulah ciri khas mereka putar-putar Botolan. nih. Iya, semua disama dengankan. Sama dengan botol. Termasuk ibunya Salahuddin tadi itu memang nggak salah, memang namanya salah ya. Memang nggak salah, namanya salah. Ibumu juga salah. Kalau salah. masalah Iya salah. nggak Jadi boleh gitu kak. Nah, ya karena itu memang aku- salah. Ini tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan memang namamu salah. Betul Tidak nggak? ada yang Karena serupa kamu dengan jadi dia. salah, kamu Iya. panggil mamamu apa? Bahkan Nabi Isa pun tidak bisa menyerupai Allah Ta'ala. Karena kamu Memang jadi bukan. salah, kamu panggil mamamu apa? Masalah. Baca ini aja bermasalah. Tidak bisa menyerupai. Ya, kalau pertanyaanmu berarti Nabi Isa tidak bisa menjadi apapun. Bukan. Dia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Itu. Paham ya? Ini kalau nggak pinter terlalu ya, Prof. Ini tapi Salahuddin ini potensial ya. Tolong Bu, jangan dihalang-halangi anaknya masuk Kristen ya Bu. Karena anaknya ini udah salah. Namanya salah juga ya. Prof, di sini berisik banget, Prof. Ambil alih, Prof. Gila. Ini ada bangunan yang lagi dikerjakan. Ya itu kalimat yang suka dipelintir-pelintir lah. Al-Ikhlas ya. Tolong Kalimat Al-Ikhlas ya. jangan di Lam yalid walam yulad. Ya, sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, kata yulad dan yalid itu berbicara tentang fisik. Kami juga nggak mengimani bahwa Tuhan itu atau Allah itu punya fisik. Karena fisiknya Yesus itu adalah kemanusiaannya dia. Ya, Kolose 2 ayat 9. Gitu loh. Nah, tapi kalau disandingkan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, kita ambil contohnya Hajar Aswad, ya benar. Hajar Aswad tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Betul. Betul ya? Faslaf lagi minum kopi. Ya. Karena memang Hajar Aswad itu hanya satu, tidak tergantikan. Ya. Prof, Dan dia saya mau gini ya. Alah, berisik lagi, lanjut, Prof. Berisik lagi di sini. itu sengaja itu kayaknya tak. Sengaja itu. Jadi kalau dikatakan Yesus itu anak Allah, ya siapa yang bilang juga Allah itu beranak? Yesus anak Allah karena apa? Karena memang dia firmannya Allah, sama seperti anak Medan, anak jalanan. Apakah jalanan Gini, punya Kak. istri? Apakah Medan saya mau punya istri? nanya, apakah Tuhan Bentar. Lam yalid walam yulad itu ya. Kalau dikatakan Allah tidak beranak, maka Allah tidak pernah berfirman. Karena memperanakan itu artinya mengeluarkan. Berarti Allahmu tidak pernah berfirman. Iya. Firman, bisu. gini kak? Begini aja definisi saya secara logika. Tuhan nggak sama alamnya, beda dimensi, nggak sama kita. Sementara kita Nabi Isa, sosok Nabi sama yang seperti kita. Kalau Kenapa ibarat? kamu dari kemarin ngomongin dimensi. Kalau kamu bilang Allah itu tidak masuk ke dimensi kita, itu Al-Qasas ayat 40 apa 30, Prof? Sama Gini. An-Nahl ayat 7 sampai 9 itu Gini. Allah udah masuk ke dimensi manusia, Bro. Agak emosi kak, agak emosi, sabar. Gini, kalau memanglah Nabi Isa kakak anggap Tuhan, ya kan? Kakak anggap Tuhan. Pada hari Lagu ya, kebangkitan Pak Prof. Nabi Isa, Kalaulah memang apa ya lanjutnya? Kayak ada lagu apa ya? kalau memang Isa itu, ya kita perlu tegaskan, Isa sama Yesus berbeda. Isa itu adalah palsunya Yesus. Kalau kamu bilang Isa itu bukan Tuhan, ya itu memang mungkin di keimananmu. Tapi kalau Yesus itu baru dituhankan, emang dia Tuhan kok. Sejak dia belum datang sebagai manusia, dia pun itu Allah, dia Tuhan. buktinya di mana Tuhannya kak? Buktinya dia disalib. Dia disalib karena apa? Karena dia mengaku Tuhan. Kalau dia nggak mengaku Tuhan, dia nggak disalib, bro. Hukuman apa yang bisa dijatuhkan sama dia? Penyaliban. Waktu disalib itu kan dia kan Apa? seperti manusia juga ya kan? Apa? Kenapa? Berdarah, keluar darah kan? Yesus kan? Ya karena dia kodrat manusia, makanya dikatakan di dalam Alkitab
Dia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia, 2 Petrus 1 ayat 18. Gini, Kami nggak menampilkan itu. kok manusia bisa jadikan Tuhan? Itu yang heran saya. Loh, bukan, jangan dibalik. Hmm. Memang dia adalah Allah yang datang sebagai rupa manusia. Jangan dibalik. Setahu saya, zaman semua dikisahkan nabi-nabi, nggak ada sejarahnya manusia Tuhan jadi manusia. Kalau malaikat jadi manusia banyak. Ya nabimu kan beda sama nabi kami, kan nabi Islam itu. Di Kalau kamu Israel baca ini kitab nggak suci. ada. Dibuka di Taurat nggak ada begitu pembahasan. Taurat mana? Tuhan Taurat jadi- emang kamu udah Kakak. baca Taurat? Kakak lihat semua, baca itu kitab Oke, Taurat. coba Nggak, saya tanya ke Tuhan mamamu yang di manusia. belakang ya. Mamamu tahu nggak? Kita ngomong Taurat ya. Mamamu tahu nggak? Duluan mana Nabi Musa atau Nabi Daud? Coba tanya mamamu. Coba jawab langsung. Biar kita ngomong nih Taurat yang mana. Kalau dia tahu, saya salut. Duluan mana, Mak? Musa atau Daud gitu? Coba tanya mama. Musa. Hmm? Musa. Dari mana kamu tahu Musa? Musa lah. Hmm? Dari mana tahu Musa? Ya Musa lah membawa Bani Israel ke Palestina. Duluan mana Musa atau Daud? Musa. Ada nggak di Al-Quran? Gini aja, jangan kita bolak-balik bahasa kita, Bang. Loh, ini saya tunjukin nih. Saya tunjukin ayatnya ya. Iya, Bang. Boleh? Hah? Aku nanya aja, Bang. Loh, boleh, boleh. Kamu jangan ngomong sok tahu Taurat. Sekarang Tauratmu ada nggak? Kamu tahu nggak isinya Taurat apa? Ya, maksudnya Abang baca lah. Ada nggak di situ disuruh sembahlah Tuhan ini? Nggak ada. Ya, Keluaran 3 ayat 14. Akulah aku. Itulah yang diucapkan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 58. Makanya dia disalib. Karena waktu ditanya dia itu siapa, dia bilang, akulah aku. Sama seperti yang dikatakan Tuhan di Keluaran 3 ayat 14. Kalah. Juga berdebat sama Yahya Waloni juga. Oh, debat saya terakhir sama anaknya Zakir Naik, Pak. Bu. Yahya Waloni dia kan bekas pendeta juga dia. Yahya Waloni itu bukan bekas pendeta, dosen di Uniba, Universitas Balikpapan. Dia Nih, juga. ya. Lihat, ini Al-Qur'anmu nih. Surat Al-An'am ayat 84, ya. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya masing-masing kami beri petunjuk. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian keturunannya Ibrahim, yaitu coba baca Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Mana lebih dulu? Mana lebih dulu menurut Al-Quran? Mana lebih dulu? Percaya, kita itu nabi. Sebentar, mana lebih dulu Salahuddin? Kau lebih percaya Al-Quran atau lebih percaya kata mamamu? Kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud. Ibrahim, Daud. Berarti keturunan dari Ibrahim ke Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa. Berarti duluan mana? Lahir? Musa, Bang. Loh, ini Itu abang Daud salah kok. tafsir, Bang. Abang Ini- kalau gini, Bang. Loh, kamu Kalau mengatakan, kamu mengatakan Allahmu random. Ya memang, Bang. Gini, Bang. Kalau abang mentafsir sendiri Al-Quran sendiri itu abang tafsir sendiri tanpa berguru sama orang Islam. Sampai yang lebih tinggi dari saya, lebih paham lah tentang pengkajian Islam nih. Abang itu mau sesat. Salah kaji namanya. Ini kitabmu yang bilang Daud Nah, duluan. kalau abang berguru sendiri, abang kaji-kaji Al-Quran tuh, abang cari kesalahannya kan. Saya justru menunjukkan kebenarannya seperti ini. Daud. Abang mengkaji sendiri. Oke, tak ada kamu bilang. hubungannya langsung. Oke, kamu setuju Nah. kalau ini salah? Kamu Kalau saya setuju kalau ini memang salah? saya akui. Oke. Kamu setuju kalau ini salah? Ini dicoret? Setuju? Nggak suka saya dicoret itu. Loh ya, berarti ini diganti ya. Musa duluan baru Daud ya. Abang jangan mengkaji Loh, sendiri. saya tanya, ini Daud Abang duluan atau Musa? datangi. Loh, Abang kamu- datangi. Ini. kamu saya tanya, bro. Abang datangi. Abang berdebat. Abang kaji pemahamannya itu. tanya mamamu duluan mana itu Daud? saya, Bang. Kalau Oh. abang kaji sendiri, abang salah tafsir. Loh, ini loh Al-Quran. Menyelesaikan nabi dan akidah. Abang salah tafsir itu, Bang. Oke, ini salah berarti. Ini salah. Saya coret, saya ganti nih. Bukan abang salah, abang yang salah tafsir. Ini Salah Al-Quran. memahami. Saya masih Loh, lemah ini ilmu saya tanya nih. Duluan mana Daud atau Musa? Ini Al-Quran bilang duluan mana? Musa. Loh ini? Abang tuh salah tafsir. Ini. Ini apa? Kepribadian nabi Adam, Nuh, Ini Idris. apa? Loh, ini Al-Quran, bro. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Yang saya pegang ini Al-Quran. Ini Abang Al-Quran. salah tafsir. Begini, Bang.
kebanyakan manusia berguru dia sendiri, bacanya sendiri, dikajinya sendiri. Ini Itu loh, mau kamu baca loh, ini loh. Ah. Kamu Kalau mengatakan saya memang lemah saya ilmu saya, tapi kalau abang mau memahami isi Al-Quran tuh, cari gurunya cari yang lebih saya tinggi. tanya, saya tanya. Di sini yang duluan mana? Di sini yang duluan mana? Udah lah bang, bolak-balik saya abang tanya. Di sini yang duluan mana? Kamu bisa baca nggak? Kamu nggak bisa baca? Nggak Abang sekolah. salah tafsir. Saya akui masih lemah ilmu saya. Loh, ini loh. Oke, kamu nggak percaya ya? Kamu nggak percaya? Kita buka surat 11 ayat 1. Semua tuh paham Injil. Begitu juga Islam. Oke, kita baca. Tolong bacain. Tolong baca. Sebentar, tolong. Kita bahas tentang akidah Sebentar, Allah. sebentar, Inang Sarge, Satu, sebentar Nenek ini. Haji. Tolong dibaca. Agatha, tolong dibaca. Apa? Bang. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Oh. Terperinci Tolong dari jangan dibisukan. sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Jadi ini udah rapi, sudah terperinci, ya, dan maha teliti. Oke? Sekarang kita kembali lagi Al-An'am ayat 84, ya. Abang sekolah. Gini bang, abang sekolah. Sabar, kamu Jangan baca abang, ini dulu. Gini aja bang, gini aja Duluan bang. mana ini? Abang Sabar, bilang duluan saya mana? ngomong. Ini saya ngomong dulu, saya ngomong. Sabar. Abang duluan di mana? sekolah langsung disuruh baca buku atau Ini dalil, bro. Allah udah mengatakan Gini, bahwa Bang. inilah Halo, kitab Bang. yang Halo. disusun secara rapi, Halo, abang terperinci, tua, dan abang maha ganteng. teliti. Bro, baca ini. Keturunan Ibrahim, yaitu siapa ini? Baca. bang, jangan dibisukan ya tolong ya kak. Ya, tolong baca dong. Kalau kamu nggak mau fokus, kita switch. Nih, Ini keturunannya konsepnya. siapa? Baca. Ini Al-Quranmu loh, bro. Gini bang. Bro, ini Konsepnya bang. Al-Quranmu loh, bro. Brother. Bang, halo bang. Dengar saya ngomong ya bang. Boleh saya ngomong? Jawab dulu dong, jawab. Boleh nggak saya ngomong satu kali saja? Boleh nggak saya nanya? Dari tadi saya nanya. Ini keturunannya siapa? Saya sudah jawab tadi. Saya nggak bisa menafsirkan. Kalau Loh, kok abang mau ditafsirkan? berguru, Ini ayat mau loh. mempelajari, jangan sendiri. Loh, ini Harus ayat. datang abang ke sekolahnya, Bro, ini ayat. mempelajarinya. Jangan abang kaji sendiri. Itu mau abang sesat, Ini ayat. loh. Pemahaman. salah pemahaman. Loh, ini coba ini, baca ini. Ini apa? Dalam bahasa Arab tuh nanti ada nahu sorofnya. Mana ada nahu sorof itu beda, bro. Tahu juga ibu. Nahu sorof itu beda. Sorof itu Nahu berbicara sorofnya tentang apa? sorof itu berbicara inna itu tentang harus past taukid, tense. mengkuatkan. Kok la itu Nggak harus jelas. apa? Lais Sorof itu berbicara tentang past tense, present tense, future Tidak tense, ada, udah fi'il jelas. madi, fi'il mudori. Ini nggak berbicara tentang itu, ini berbicara tentang susunan. Cuma masalah nama aja mesti pakai nahu sama sorof. Nggak ada hubungannya. Artinya Anda nggak paham juga. Jelas-jelas di sini dikatakan keturunannya Ibrahim yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Setelah Harun apa? Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Ya, betul kan? Nah ini, Daud duluan. Apakah saya berdusta? Enggak, ini Al-Quran loh. Nih, baca 84 ya. Nih, Daud, Sulaiman, Ayub. Siapa lagi? Yusuf, Musa. Halo bang, jangan dibisukan tolong ya, jangan dibisukan. Ini bener. Daud, Sulaiman, Ayub, Gini bang, Yusuf, Musa. kalau abang mau mengkaji Al-Quran, bawa Al-Quran, datang abang ke madrasahnya. Gimana ini? Apa kenapa bisa begini? Gitu bang, kalau abang kaji sendiri, abang bisa sesat. Paham? Kalau abang ke sekolah, nggak akanlah buku saya dikasih, nggak ada guru ya, nggak ada guru di depan. Ya kan sesat mau abang kan? Abang kaji, abang lihat buku tuh. Oke, saya tanya. Abang lihat Saya buku, nggak ada gurunya. Saya tanya ya. Itu Ah. Quran, apakah Nabi Muhammad ngajarin Quran ke sahabat-sahabatnya? Kakak Jawab. mau Apakah dia belajar ngajar? Islam, Loh, balik sebentar. ke Islam. Dasar Datangi guru ayat madrasah. mengatakan demikian. Sabar. Datangi guru ulama. Tunggu. Apakah Muhammad itu pernah mengajar kepada sahabat-sahabatnya? Dan apakah sahabat-sahabatnya juga mengajar kepada yang lainnya? Ini kan ngomongin sanad. Gini, Ya kakak, jawab dulu. jangan marah kak. Enggak, kamu bertele-tele ya. Kita relate aja. Kalau kamu mengatakan hal demikian, Tolong jangan bisukan ya kak. ya, dengar. Apakah Muhammad nabimu mengajarkan tentang cara memahami Quran? Itu dulu dijawab.
Kenapa Kakak. kenapa kalian baca Quran butuh guru? Apakah Muhammad pernah jadi guru? Sehingga dia mengajar ke sahabatnya, sahabatnya mengajar lagi ke muridnya, muridnya mengajar lagi ke muridnya, sampai kepada kalian. Ini yang namanya sanad. Betul nggak, Prof? Kalau kita gitu ya, Prof ya? Ini namanya Gini. pengajaran bersanad. Kakak, kalau mau belajar Ada apa, Islam Dek? itu, jangan langsung tanya ke saya, langsung ke guru yang bawa Al-Quran tuh sama Saya Injil. tanya, Kakak bandingkan. kalau kamu belajar ke guru, Kalau sebentar. kakak lah kakak kaji sendiri sama kakak tuh Gini, kita dengerin saya ya. Ini relate, ini sangat relate ya. Ketika kamu belajar kepada guru, gurumu belajar ke gurunya, gurunya ke gurunya. Saya tanya, apakah Muhammad pernah menyandang gelar ustadz? Apakah dia pernah mengajar? Apakah sahabatnya juga pernah mengajar? Kalau ngomongin berguru, harusnya ke situ. Ah, dijawab itu. yang mengajar Nabi Muhammad Jibril. Saya nggak nanya yang ngajar Muhammad. Muhammad pernah ngajar Jibril. nggak ke sahabatnya? Saya tanya Muhammad pernah ngajar nggak jadi guru? Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min khalaq. Kakak mau sekolah? Tak kan mungkin kakak ke sekolah bawa Oke, buku saja. sahabat Nggak ada Nabi, guru di sekolah. sahabat Nabi mengerti Quran nggak? Nggak logika kan? Ini paling logika, sahabat. Iya, 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 iya.